semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 10. Saya Ica Fitariansi Tinjak dengan NPM 280104240037. Perkenalkan, nama saya Febi Maharani Sinaga dengan NPM 280104240044. Perkenalkan, nama saya Rati Nur Farida dengan NPM 280104240046. Kali ini kami akan memaparkan materi kami tentang sistem-sistem politik di dunia. Selamat menyaksikan, guys. Tidak. Sistem politik Amerika Serikat adalah demokrasi presidensial dengan prinsip trias politika atau pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan menjadi 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikut untuk penjelasannya. Yang pertama, eksekutif, di mana Amerika Serikat dipimpin oleh presiden yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga dipilih melalui pemilu setiap 4 tahun sekali dan memiliki kekuasaan luas dalam menjalankan pemerintahan serta kebijakan luar negeri. Yang kedua, legislatif, terdiri dari Kongres yang terbagi menjadi 2, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kongres bertugas membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi eksekutif. Yang ketiga, yudikatif, yaitu dipimpin oleh Mahkamah Agung yang berfungsi menafsirkan konstitusi dan memutuskan sengketa hukum, di mana hakim-hakim juga diangkat oleh presiden dengan persetujuan Senat. Selanjutnya ada negara Inggris. Negara Inggris adalah negara dengan sistem politik monarki konstitusional yang dimana seorang raja atau ratu yang bertindak sebagai kepala negara. Tetapi kekuasaan yang mereka miliki terbatas oleh konstitusi dan hukum. Dalam sistem ini, keputusan politik utama diambil oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemerintahan Inggris memiliki 3 jenis kekuasaan dasar, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang baru atau menghapus undang-undang lama. Kekuasaan ini dipegang oleh parlemen yang terdiri dari House of Lords dan House of Commons. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, dikendalikan oleh pemerintah Inggris yang bekerja atas nama Ratu, serta pemerintahan daerah Skotlandia dan Wales serta eksekutif Irlandia Utara. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili mereka yang melanggar hukum, bersifat independen dari legislatif dan eksekutif. Pengadilan tertinggi di Inggris adalah Mahkamah Agung Inggris Raya. Selanjutnya ada sistem pemilu dan sistem politik di Inggris. Yang pertama, pemilu diadakan setiap 5 tahun untuk memilih anggota House of Commons. Yang kedua, sistem pemilu menggunakan mekanisme first past the post, di mana kandidat dengan suara terbanyak di setiap daerah pemilihan menang. Dan yang ketiga, sistem politik dinominasi oleh 2 partai utama, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Sistem politik Prancis adalah sistem republik semi-presidensial yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem parlementer dan presidensial. Republik Prancis yang secara resmi disebut Republik Kelima memiliki struktur pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri, dengan parlemen yang memiliki peran legislatif yang besar. Berikut sistem pemilu di Prancis. Yang pertama, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, pemilu eksekutif dilaksanakan lebih dahulu sebelum pemilu legislatif. Yang ketiga, pemilu menggunakan cara manual dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, pemilu diikuti oleh berbagai macam golongan partai politik. Sistem politik di Cina menganut sistem otoriter, di mana dipimpin oleh Partai Komunis Cina. Negara ini menganut prinsip sosialisme dengan karakteristik Cina, di mana menggabungkan kontrol ketat terhadap aspek kehidupan, namun juga membuka peluang untuk reformasi pasar. Kekuasaan sendiri dipegang oleh Partai Komunis Cina, di mana presiden juga menjabat sebagai sekretaris jenderal di dalamnya. Selain itu, presiden juga menjadi pemimpin utama negara. Dalam struktur pemerintahannya, melibatkan Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas administrasi negara.
Untuk badan legislatif utama dipimpin oleh Majelis Rakyat Nasional, namun untuk keputusan terbesar dibuat oleh Partai Komunis Cina. Dengan demikian, Cina tidak memiliki sistem pemilihan langsung yang kompetitif dan cenderung mengedepankan stabilitas dan kontrol politik. Nah, untuk kali ini kami akan membahas tentang kebijakan luar negeri dan diplomasi Belt and Road Initiative atau BRI, di mana BRI ini adalah salah satu kebijakan luar negeri paling ambisius yang diluncurkan oleh Cina pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur, perdagangan, dan hubungan ekonomi antara Asia, Eropa, dan Afrika, di mana Cina sebagai pusatnya. Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, BRI memiliki beberapa elemen penting dalam diplomasi yang mempengaruhi hubungan internasional Cina. Yang pertama yaitu penguatan pengaruh ekonomi dan politik. Dalam diplomasi ekonomi, BRI memungkinkan Cina memperluas pengaruh ekonominya melalui investasi besar dalam proyek-proyek infrastruktur terhadap negara-negara mitranya. Cina menawarkan pinjaman dan bantuan infrastruktur untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara tersebut dan memperkuat posisi ekonominya di kawasan tersebut. Pengaruh geopolitik. BRI juga digunakan untuk memperkuat posisi geopolitik Cina, terutama di wilayah yang sebelumnya lebih dekat dengan pengaruh Barat. Cina memperkenalkan nilai-nilai politik dan ideologi yang lebih selaras dengan prinsip sosialisme dengan karakteristik Cina.